Halo amigos parantosku Mahadamangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie, yang kali ini akan membawakan alur cerita Bastard Ankoku no Hakasin, di mana anime ini bercerita tentang seorang penyihir jahat legendaris yang justru dibangkitkan untuk melindungi dunia. Oke, nggak pakai banyak tocap, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Awal kisah menceritakan tentang sesuatu yang disebut legenda kehancuran, di mana saat itu bumi diserang oleh makhluk raksasa yang disebut dengan nama kegelapan, yang tercipta dari hati jahat manusia yang penuh tipu daya, kebencian, juga keraguan. Manusia mencoba melawan sang kegelapan, namun makhluk raksasa itu terlalu kuat dan bisa menyerang balik dengan kekuatan yang sangat besar. Hingga tiba-tiba muncul pilar cahaya yang membawa makhluk raksasa lain berbentuk naga bersayap yang langsung menghadapi sang kegelapan. Singkat cerita, pertarungan besar itu dimenangi oleh sang naga, walau saat itu jutaan manusia harus tewas dan menjadi korban. 400 tahun pun telah berlalu sejak peristiwa tersebut, dan saat itu ada seorang pria yang memimpin pasukan monster menyerang sebuah kerajaan bernama Metallicana. Sialnya, pria tersebut menyerang kerajaan saat sang raja, para kesatria, dan pendeta agung sedang pergi, dan hanya menyisakan para prajurit juga sang putri yang bernama Sailor Tuel di kerajaan Metallicana itu. Sang putri dilindungi mati-matian di dalam sebuah katedral, dan di sana kita akan diperlihatkan ada juga seorang gadis bernama Yoko dan anak kecil yang bernama Lucien. Di sini diceritakan jika Yoko adalah putri dari sang pendeta agung, di mana ia pernah diajari ayahnya menggunakan satu mantra untuk membuka suatu segel yang bisa melepas sebuah entitas atau makhluk. Walau sang pendeta memperingatkan Yoko hanya bisa menggunakan mantranya dalam keadaan genting untuk menyelamatkan kerajaan. Dan yang mengejutkan, entitas yang dimaksud ternyata selama ini disegel dalam tubuh Lucien. Yang katanya di dalam tubuh Lucien terdapat jiwa seorang penyihir legendaris yang bernama Dark Snyder. Si pendeta agung ternyata juga udah menceritakan kisah itu pada sang putri, dan karena itu ia meminta Yoko menggunakan mantranya. Walau Yoko menolak karena katanya itu sangat memalukan untuk dirinya sendiri. Nggak lama, para pemberontak pun berhasil menerobos ke tempat itu untuk menghabisi sang putri. Dan di sini terungkap jika ada 3 menteri yang berkhianat dan memberikan informasi pada pemimpin pemberontak bernama Osborn itu. Walau dengan kejam, Osborn malah menghabisi ketiga menteri tersebut. Balik lagi ke Yoko yang tadi sempat menolak melakukan ritual pembangkitan Dark Snyder karena ternyata ia malu karena harus mencium si Lucien sebagai ritualnya. Hingga setelahnya seorang monster menyerang keduanya dan mengenai si Lucien. Karena keadaan semakin gawat, Yoko pun akhirnya terpaksa melakukan ritual hingga tubuh Lucien mengeluarkan aura jahat yang sangat besar. Dan lalu mengubah bentuk si Lucien menjadi pria dewasa yang gak lain adalah wujud dari Dark Snyder. Dark Snyder langsung marah-marah pada pendeta agung yang dulu udah menyegel jiwanya ke tubuh seorang bayi. Osborn kemudian memerintahkan 2 monster raksasa menyerang Dark, namun sang penyihir legendaris bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Osborn yang nggak tahu identitas asli dari Dark Snyder merasa heran melihat pria itu bisa menggunakan sihir kuno. Sementara sang putri yang baru tahu jika yang bangkit adalah Dark Snyder terlihat kecewa karena pada 15 tahun yang lalu Dark Snyder pernah menyerang kerajaan dan menewaskan kakaknya juga beberapa ksatria terbaik mereka. Walau akhirnya Dark Snyder juga harus tewas akibat perang besar tersebut. Dan untungnya walau udah berubah wujud, Dark Snyder tetaplah mempunyai sebagian ingatan dan sifat dari si Lucien. Dan di sini ia sangat mentaati Yoko yang sejak dulu selalu membantunya. Si Osborn yang juga mendengar orang-orang menyebut nama Dark Snyder sang penyihir legendaris, nggak percaya dan malah menuduh Lucien sebagai penipu. Karena itu ia pun memerintahkan pasukan monsternya untuk menyerang. Namun hebatnya dengan satu serangan sihir aja Lucien bisa menghabisi para monster sekaligus. Osborn yang tinggal sendirian lalu mengeluarkan sihir petir yang sangat besar untuk melawan Dark dan berhasil membakar tubuh sang penyihir legendaris sampai terlihat gosong.
Bahkan dengan kejam ia pun memukuli tubuh Dark yang terlihat udah nggak bisa bergerak. Walau mengejutkannya, nggak lama Dark pun bisa kembali bangkit. Dark yang sangat marah lalu mengeluarkan sebuah sihir api legendaris dan balas membakar tubuh si Osborn sampai lenyap nggak bersisa. Sang putri pun berterima kasih pada Dark, walau lucunya Dark mengabaikan Sheila dan menghampiri Yoko karena ia hanya ingin mendengar ucapan terima kasih dari mulut si Yoko aja. Dan setelahnya Dark Schneider pun pergi meninggalkan istana. Yoko mengejar Dark yang ternyata ia pergi karena ingin mencari ayah Yoko untuk membalas dendam, dan setelahnya ia juga akan memulai perang besar dan berkata akan menghabisi siapapun yang coba menghalangi dirinya. Dark yang terlihat menyukai Yoko lalu mencium gadis itu. Walau ternyata karena hal tersebut Dark Schneider kembali tersegel dalam wujud Lucien yang asli, dan di sini terlihat jika Lucien kecil nggak mengingat apapun mengenai semua kejadian yang baru aja mereka alami. Scene lalu berpindah pada para pasukan pemberontak lain yang nggak percaya ada seseorang yang bisa mengalahkan si Osborn. Terlebih orang itu menggunakan sebuah sihir legendaris bernama Venom. Keempat pemberontak itu pun lalu berniat mengirim seseorang bernama Kevi Dubu untuk menguji penyihir yang bisa mengalahkan Osborn tersebut. Dan di sini terlihat jika keempat pemberontak saat itu udah berhasil menghancurkan sebuah kerajaan yang bernama Judas. Seorang prajurit kerajaan Judas yang berhasil selamat melapor pada Raja Metallicana tentang hancurnya kerajaan mereka dan memberitahu jika sebagian kecil pasukan pemberontak juga sedang menuju ke Metallicana. Nggak lama sang pendeta agung datang bersama Yoko juga Lucien. Sang pendeta agung lalu memberitahu jika akhir-akhir ini pasukan pemberontak mulai aktif dan udah berhasil menghancurkan beberapa kerajaan lain. Dan yang gawat, mereka mulai mengaktifkan awan hitam yang merupakan pertanda jika pasukan pemberontak ingin membangkitkan sang kegelapan yang dikenal dengan nama Anthrasax. Sementara itu, di sisi lain kota, pria bernama Kevi Dubu udah tiba dan membawa seekor monster bernama Hydra untuk mencari Lucien. Mendengar kabar itu, para menteri yang panik mengatakan jika mereka harus kembali membangkitkan Dark Schneider, walau Yoko lagi-lagi menolak hal tersebut. Sang ayah kemudian meyakinkan Yoko untuk melakukannya hingga akhirnya Yoko pun melakukan ritual dan Dark Schneider pun kembali bangkit. Para menteri langsung memerintahkan sang penyihir legendaris untuk membantu mereka, walau lucunya dengan santai, Dark menolak permintaan mereka dan belak-belakan berkata kalau ia ingin menguasai dunia. Para prajurit mencoba menyerang namun Dark menciptakan api yang mengurung dirinya berdua bersama sang pendeta agung. Ia bermaksud berduel dengan ayah Yoko tersebut dan lalu mengeluarkan kekuatannya. Namun Yoko dengan mudahnya bisa membuat Dark berhenti dan memarahi sang penyihir legendaris layaknya seorang anak kecil. Dark lalu berkata jika ia nggak mau menuruti Yoko lagi dan kemudian mengeluarkan sihir petir untuk menyerang sang pendeta agung. Beruntung ayah Yoko itu punya sihir pelindung sangat kuat yang nggak bisa ditembus oleh si Dark. Karena sadar nggak ada satupun sihir yang bisa menembus pelindung itu, Dark lalu melukai tangannya sendiri karena ia tahu di lantai bawah istana terdapat golem yang disegel oleh si pendeta agung pada 15 tahun yang lalu juga. Yang ternyata Dark mencoba membangkitkan golem tersebut hingga nggak lama ia pun berhasil memanggil sang golem. Nggak lama Kevi Dubu bersama Hydranya datang ke tempat itu juga. Pertarungan pun langsung terjadi antara golem melawan Hydra di mana dengan mudah sang golem bisa mengalahkan monster tersebut. Sementara Kevi Dubu dijatuhkan hanya dengan satu pukulan oleh si Dark sendiri, hingga akhirnya dengan kejam Dark menghabisi pria itu dengan sihir yang sama saat ia menghabisi Osborn. Selanjutnya Dark mencoba menghabisi pendeta agung, beruntung Yoko bisa mengubah Dark kembali menjadi Lucien pada saat yang tepat. Scene lalu berpindah ke salah satu master pemberontak yang bernama Gara, di mana ia udah tahu jika saat itu Kevi Dubu telah tewas oleh Dark yang kembali dibangkitkan. Yang ternyata Dark inilah yang dulu memimpin 4 master pemberontak dan pasukannya untuk menyerang dalam perang pada 15 tahun yang lalu. Namun karena sekarang Dark bertarung untuk Metallicana, Gara dan pasukan ninjanya nggak segan untuk melawan sang penyihir legendaris tersebut. Balik lagi ke kerajaan Metallicana yang mulai panik karena awan gelapnya udah makin menyebar. Yang pendeta agung bilang itu karena segel pertama yang dijaga di kerajaan Judas dari 4 segel yang menahan Anthrasax selama ini udah berhasil dibuka. Dan karena itu kebangkitan sang kegelapan pun udah dimulai.
Salah satu menteri lalu menyebut seseorang yang bernama Kalsu, pemimpin dari pasukan pemberontak, yang ternyata Kalsu ini dulunya adalah murid terhebat dari Dark Schneider yang dalam rumor sihirnya bahkan lebih kuat dari Dark sendiri. Di sisi lain, si Kalsu sedang berbincang dengan pria bernama Abigail, di mana ternyata Abigail inilah yang bertugas merusak segel dan memanggil Antrasak. Dan setelah berhasil merusak segel Judas, mereka merencanakan mengincar segel selanjutnya yang dijaga kerajaan Metallicana. Karena menyadari posisi mereka dalam bahaya, para menteri lagi-lagi merengek pada Yoko untuk membangkitkan Dark, membuat si Yoko marah dan bilang jika mereka nggak bisa mengubah Lucien jadi Dark Schneider semau mereka sendiri. Karena kata Yoko, Lucien bukanlah alat para menteri itu. Malam harinya, Gaara dan anak buahnya berhasil menyusup ke Metallicana dan langsung menghabisi 3 prajurit yang sedang berjaga. Ia pun lalu masuk ke kamar si Yoko dan auto diserang oleh sang gadis saat ia sedang mengenalkan diri. Gaara kemudian bergerak cepat dan menangkap Yoko untuk menanyakan keberadaan Dark Schneider. Keributan itu nggak sengaja membangunkan si Lucien, dan yang aneh saat melihat Gaara, si Lucien bisa membangkitkan kesadaran Dark walau tanpa ciuman dari Yoko. Yang ternyata karena Yoko udah membuka segelnya 2 kali, segel itu makin melemah, membuat penyihir sekuat Dark bisa menembusnya saat Lucien tertidur. Nggak lama, sang pendeta dan anak buahnya mendobrak kamar Yoko, membuat si Gaara yang terkepung memanggil monster terbang bernama Wyvern dan kabur membawa Yoko bersamanya. Ayah Yoko langsung melaporkan kejadian itu pada sang raja, di mana para menteri yang tahu jika cuma Yoko lah yang bisa memanggil Dark Schneider, auto ingin menyelamatkan gadis itu. Walau sulitnya, hanya Dark Schneider sendirilah yang tahu keberadaan markas para pemberontak. Mendengar itu, Sheila mengajukan diri untuk menggantikan tempat Yoko membangkitkan Dark Schneider, karena katanya ia pun sebelumnya udah berlatih bersama sang pendeta agung. Walau sang raja menolak tegas karena ia bilang di keluarga kerajaan ciuman itu adalah tanda atau simbol pernikahan. Perdebatan pun terjadi antara ayah dan anak tersebut, hingga lucunya para menteri dengan kompak membawa sang raja pergi dari sana. Sang putri pun memulai ritual dan benar-benar berhasil membangkitkan Dark. Pendeta dan para menteri memohon pada Dark untuk menyelamatkan Yoko, namun dengan sombongnya Dark menolak, membuat dirinya mendapat tamparan gratis dari sang putri. Tamparan itu ternyata bisa menyadarkan Dark, yang akhirnya bersedia menuju markas para pemberontak bersama Sheila dan beberapa prajurit. Berpindah pada Yoko yang ditangkap Gaara, dan katanya Gaara akan melepaskan gadis itu jika Yoko bersedia memberitahu cara membangkitkan sang penyihir legendaris. Tanpa mereka sadari, saat itu Dark Schneider udah sampai di depan markas mereka. Para ninja langsung mengepung mereka semua, membuat Dark mengeluarkan satu sihirnya yang langsung menghabisi para ninja tersebut. Balik lagi pada Gaara yang memanasi Yoko dengan menceritakan jika Dark yang berumur 400 tahun selama ini udah bersama lebih dari 200-300 wanita dalam hidupnya. Dan konon salah satu wanita yang mencintai Dark saat ini masih hidup, dan ia adalah murid dari Dark Schneider sendiri. Dan yang mengejutkan, wanita itu saat ini jadi salah satu dari 4 petinggi pemberontak yang disebut sebagai 4 Raja Surgawi. Nggak lama, Gaara memanggil seekor slime yang langsung menyelimuti tubuh Yoko untuk membuatnya memberitahu cara memanggil Dark Schneider. Berpindah lagi pada Dark yang udah berhasil masuk ke markas Gaara, walau nggak lama seekor Minotaur besar muncul di hadapan mereka semua. Sialnya, si Dark licik malah memerintahkan para prajurit menghadapi sang Minotaur, sementara ia dan Sheila akan terus naik ke tempat Gaara berada. Para prajurit pun benar-benar menghadapi Minotaur, sementara Dark menggendong sang putri untuk memaksanya terus naik ke lantai atas. Begitu sampai di atas, keduanya langsung diserang monster bola mata bernama Suzuki Dogaezaemon, yang Dark bilang monster itu pasti ikut terlepas saat segel Judas terbuka. Dark balas menyerang, namun sial sihirnya nggak bisa menembus pertahanan si Suzuki. Sang monster bergantian menyerang lagi dan berhasil melukai lengan Dark yang coba melindungi Sheila. Namun hal itu membuat Dark marah hingga ia pun berhasil menghabisi Suzuki dengan sihir hitam bernama Sodom. Keduanya lalu tiba di suatu ruangan di mana Dark memberitahu jika ia udah menghabiskan banyak tenaga untuk mengeluarkan beberapa sihir sebelumnya, dan hanya tinggal tersisa 1 atau 2 mantra aja yang bisa ia gunakan untuk melawan Gaara. Bodohnya, si Sheila yang melihat pedang di ruangan tersebut main asal cabut aja, membuat pedangnya bergerak sendiri dan menebas tubuh si Dark. Dan parahnya, pedang tadi ternyata beracun, membuat Dark lemah dan lalu meminta Sheila untuk menghisap racun itu dari tubuhnya. Sheila pun mau nggak mau melakukan hal tersebut, namun yang mengejutkan dari pedang tadi lalu keluar iblis api di hadapan keduanya
di mana adu kekuatan pun langsung terjadi antara Dark melawan iblis tersebut. Sang iblis bisa memakai sihir api yang sama seperti Dark, dan yang paling gak menguntungkan saat itu Dark masih terkena efek racun yang ia dapat sebelumnya. Dark bener-bener terpojok walau ia masih bisa melindungi dirinya dan Sheila di dalam lingkaran pelindung. Sang putri lalu bertanya kenapa Dark gak melawan sihir api dengan sihir pendingin aja. Dan di sini terbongkar jika sang penyihir legendaris nggak bisa menggunakan sihir tersebut. Dan ia bilang Kalsulah yang ahli menggunakan sihir pendinginnya. Si iblis yang menguping pembicaraan itu lalu merendahkan Dark yang nggak bisa memakai sihir pendingin. Hingga nggak lama ia pun menambah panas apinya membuat Dark yang nggak mau sang putri terluka keluar dari pelindung untuk menahan sihir api si iblis. Beralih ke para prajurit yang udah berhasil mengalahkan Minotaur dan naik ke lantai atas sampai mereka dikejutkan aliran lava yang berasal dari pertarungan Dark melawan sang iblis. Balik lagi ke Dark yang sempat-sempatnya membaca mantra di tengah kobaran api yang sangat besar, di mana ia lalu mengeluarkan sihir api bernama Exodus yang bahkan panasnya jauh melebihi sihir dari si iblis dan mendorong tubuhnya sampai menembus ke ruangan tempat Gaara berada. Sang iblis yang bahkan katanya nggak terkalahkan selama 300 tahun mengakui kekuatan Dark dan kembali berubah menjadi pedang. Dark pun mengambil pedang tersebut bersamaan dengan Gaara yang menampakkan diri di hadapannya. Gaara tahu jika saat itu Dark udah kehabisan banyak tenaga, terlebih ia pun terkena racun dan katanya walau 15 tahun lalu Dark bisa memimpin jutaan pasukan dan hampir menaklukkan dunia, saat ini kekuatan Dark yang udah mencapai batasnya nggak akan bisa menghadapi dirinya. Dengan sombong, Gaara mengajak Dark berduel dan sesumbar akan mengalahkan mantan gurunya itu dalam 5 menit aja. Gaara langsung menyerang dan berhasil menghempaskan tubuh si Dark. Hingga setelahnya, karena Dark masih bisa bangkit, terjadi pertarungan pedang jarak dekat. Dark yang gak terbiasa memakai senjata pun lalu membuang pedangnya dan bersiap mengeluarkan sihir Venom andalannya. Namun sebelum itu terjadi, Gaara bergerak maju dan menebas salah satu lengan sang penyihir legendaris. Walau yang mengejutkan, Dark sempat menyerang balik dan berhasil menghancurkan satu lengan si Gaara juga. Walau memiliki luka yang sama parah, keduanya pun kembali berhadapan dan Gaara coba memanasi Dark dengan berkata jika sebelumnya ia udah menodai tubuh si Yoko. Di sini terbongkar jika Gaara melakukan itu dengan maksud agar sang penyihir legendaris kehilangan minat pada Yoko dan kehilangan keinginan untuk bertarung juga. Namun sang ninja ternyata salah perhitungan karena Dark jadi sangat marah dan bersiap mengeluarkan sihir legendaris lain yang bernama Megadeth. Melihat itu, Gaara menyerang lebih dulu walau serangannya bisa ditahan dengan mudah. Hingga setelahnya, kekuatan Dark membuat tempat itu bergetar dan kemudian hancur seluruhnya. Kedua guru dan murid ini pun lalu berbincang dengan akrab dan hebatnya si Dark bisa menyatukan lengannya yang putus lagi. Nggak lama, Sheila mengembalikan naga kecil piaraan si Gaara karena diam-diam Dark melindungi Yoko, Sheila, dan naga tersebut menggunakan pelindung saat bangunannya akan rubuh tadi. Karena itu, Gaara tersenyum sebab ia tahu jika Dark yang dulu kejam udah banyak berubah hingga ia pun akhirnya mengaku kalah dari Dark Schneider. Gaara lalu memberitahu Dark dan teman-temannya jika saat itu kerajaan Metallicana juga sedang diserang oleh unit ketiga dari pasukan pemberontak. Namun yang mengejutkan, naga kecil tadi tiba-tiba berbicara pada Dark seakan ia mengenal sang penyihir legendaris. Scene lalu berpindah pada Kalsu yang menerima laporan jika Gaara udah dikalahkan dan sekarang malah memilih berpihak pada si penyihir legendaris. Mendengar itu, Kalsu mengira jika Dark udah mempengaruhi pikiran Gaara dan ia lalu memerintahkan pemimpin unit ketiga sekaligus salah satu dari 4 raja surgawi yang bernama Arsesnei untuk menjadi lawan Dark yang selanjutnya. Sementara itu, pertempuran besar sedang terjadi di Metallicana. Sang raja memerintahkan mengirimkan utusannya untuk mengajak pasukan pemberontak berdamai. Namun Nei justru memerintahkan anak buahnya menghabisi utusan sang raja tersebut. Hingga nggak lama, Nei pun menerima perintah dari Kalsu untuk menghadapi Dark.
Nei pun kembali ke tenda sambil membahas pemberontakan si Gaara, dan di sini akhirnya kita diperlihatkan jika Nei adalah seorang wanita bangsa elf yang dimaksud Gaara pada part sebelumnya, di mana dulu Nei ini adalah salah satu mantan murid Dark sekaligus punya hubungan khusus dengan sang penyihir legendaris. Gak diduga Dark lalu menggunakan sebuah sihir untuk masuk ke dalam kesadaran Nei, di mana sang penyihir mencoba membuat Nei mengenang masa lalu mereka. Namun Dark lalu terkena tampolan gratis karena selain diperintahkan untuk membunuh gurunya, Nei ternyata cemburu karena dulu Dark ini playboy yang sangat menyukai wanita. Nei lalu memerintahkan salah satu bawahannya yang bernama Sen Ari untuk pergi mencari Dark dan menghabisinya. Di sisi lain, Dark sedang berbincang dengan si naga karena sebelumnya Dark nggak peduli pada teman-temannya yang mengkhawatirkan keadaan Metallicana, dan ia pergi begitu aja dengan terus diikuti oleh si naga. Dan di sini naga itu tahu semuanya tentang Dark, bahkan ia juga tahu jika dulu Nei jatuh cinta pada sang penyihir legendaris. Di sini Dark memanggil naga itu dengan nama Lars dan berkata jika bentuk si naga sama seperti dulu, maka ia akan menghabisinya. Gak lama, keduanya melihat seorang gadis yang sedang dikejar seekor laba-laba raksasa, membuat Dark auto turun tangan untuk membantunya. Untuk berterima kasih, gadis yang katanya adalah anak dari seorang bangsawan itu pun mengajak Dark ke kastilnya. Dark dan Lars bahkan sampai menginap di kastil itu. Gadis tadi lalu masuk ke kamar keduanya dan tentu Dark yang mata keranjang dengan mudah bisa tergoda. Namun ternyata gadis itu nggak lain adalah Sen Ari yang sedang menyamar. Dark pun ditangkap oleh laba-laba milik Ari dan kemudian dimakan hidup-hidup. Tapi tiba-tiba Ari dibuat terkejut karena Dark tahu-tahu udah ada di belakangnya. Karena yang dimakan si laba-laba ternyata hanyalah sebuah ilusi. Si playboy langsung mengeluarkan gombalan mautnya dan menyebut jika Ari wanita yang cantik. Membuat gadis itu yang selama ini cuma tahu berperang dan gak pernah dipuji akhirnya menyerah dan melepaskan sang penyihir legendaris. Dark bersiap menemui Nei, namun Ari memperingatkan jika selain dirinya masih ada dua jenderal bawahan Nei lain, di mana salah satu jenderal udah diberikan sihir kuat oleh Nei sebagai pemimpin mereka. Dark tentu nggak gentar dan tetap melanjutkan langkahnya. Kabar pemberontakan Ari pun akhirnya sampai di telinga Nei dan membuatnya sangat marah karena Nei mengira Ari bisa luluh karena udah dinodai oleh si penyihir legendaris. Padahal kenyataannya Dark udah bener-bener berubah guys, karena semalam ia nggak melakukan apa-apa pada si Ari. Dark pun lalu dijegat oleh jenderal lain bawahannya yang bernama Kai Han. Kai saat itu memimpin pasukan orc untuk mengeroyok Dark, tapi bodohnya si Dark malah sempet-sempetnya bertanya pada Lars lebih tampan mana antara dirinya dan juga Kai Han. Dark akhirnya bertarung dengan penuh amarah cuma gara-gara si Kai dianggap saingan dalam hal ketampanan. Para orc habis dibabat hingga ia dan Kai akhirnya tinggal berhadapan satu lawan satu aja. Sebelum bertarung, Dark bertanya pada Kai apa ia yang mengubah penduduk di sekitar situ menjadi batu, namun Kai menjawab dengan sayatan pedangnya. Lagi-lagi Dark menggunakan teknik illusion untuk mengelabui lawannya dan kemudian balas menyerang. Namun mengejutkannya, Kai juga bisa berpindah ke belakang si Dark. Kai lalu menanyakan keberadaan Ari yang gak kembali ke markas mereka dan dengan sombong Dark menjawab jika Ari mengkhianati mereka karena udah jatuh cinta kepadanya. Kai yang marah kembali menyerang, namun gak diduga Dark membawa pedang iblis yang ia dapatkan dari markas si Gaara dan balik menebas Kai hingga ia terkejut karena ternyata lawannya itu adalah seorang wanita. Kai pun kemudian menyerang Dark dengan sihir yang membuat jagoan kita nggak bisa bergerak dan akan diubah menjadi batu. Sebelum jadi batu sepenuhnya, Dark mengejek Kai menyedihkan karena ia bilang Kai cuma ingin terlihat kuat dengan berdandan seperti pria. Tubuh Dark terus menjadi batu sedikit demi sedikit dan tahu jika sihir yang digunakan Kai adalah sihir kuno yang membuat kontrak dengan dewa, namun karena jumlah dewa dalam dunia sihir sangat banyak, Dark nggak bisa tahu dewa mana yang dikontrak Kai, maka dari itu ia nggak bisa membatalkan mantranya. Karena kekonyolan Dark, Kai yang tadinya cuma ingin menjadikan Dark batu aja, berubah pikiran dan mengeluarkan sebuah sihir untuk menghabisi sang penyihir legendaris. Namun gak diduga Ari lalu datang melindungi pria yang dicintainya itu. Ari mencoba menyadarkan Kai dengan berkata jika Dark adalah orang yang berbeda dengan Kalsu dan juga Nei, bahkan ia bisa melebihi keduanya.
Karena Kai nggak menerima kata-katanya, Ari pun auto menyerang, namun ternyata Kai jauh lebih kuat dari dirinya. Kai yang marah lalu membaca mantra dan menyebut nama dewanya yang bernama Yingwei. Namun itu adalah sebuah kesalahan karena Dak yang sekarang udah tahu nama dewa si Kai bisa terbebas dari sihir batunya. Melihat itu, Kai kembali menyerang, namun kali ini sihirnya udah nggak mempan lagi. Karena Dak bilang Yingwei itu cuma dewa rendahan bawahan dari para dewa yang udah ia kontrak. Hingga akhirnya Dak bergantian menunjukkan kekuatan dari dewanya. Kai ternyata masih punya sebuah kristal yang bisa membuatnya memanggil seekor monster bernama Cockatrice. Cockatrice langsung menyerang dengan gas yang bisa mengubah manusia menjadi batu. Dan di sini karena kekuatan gas itu adalah kekuatan alami dari si monster dan bukan didapat dari membuat kontrak dengan dewa, maka jika terkena gasnya Dak bisa menjadi batu ya guys. Dak hampir aja terkena dengan telak, namun tiba-tiba arah angin berubah ke arah Kai membuat gadis itu panik dan gak sengaja menjatuhkan kristalnya sampai hancur lebur. Karena itu, si monster auto mengamuk dan menyerang majikannya sendiri. Dan saat itulah Dak pamer kekuatan dengan menghancurkan sang monster. Dak lalu membawa Kai yang udah terluka cukup parah untuk mengobatinya. Racun di tubuh Kai pun berhasil disembuhkan dan untuk berterima kasih gadis itu pun memberi informasi tentang jenderal terakhir yang katanya mempunyai sebuah sihir yang membuat tubuhnya abadi. Dak lalu berpisah dengan dua gadis itu, namun gawatnya di malam hari karena udah kehabisan energi, Dak pun kembali dalam wujud Lucien. Setelahnya, Lucien pun akhirnya kembali bertemu dengan si Yoko. Saat itu, Yoko sedang berada di dalam hutan bersama beberapa prajurit kerajaan, hingga mereka pun berbincang dan saat mengetahui Lucien membawa seekor naga kecil bernama Lars, para prajurit mengatakan jika nama itu sama dengan nama pangeran sekaligus kakak Sheila yang dulu berperang melawan Raksneider. Di mana saat itu, Pangeran Lars menggunakan sebuah mantra terlarang dan menjadi seorang kesatria naga. Walau sampai saat ini, sang pangeran meskipun dianggap tewas namun gak pernah ditemukan mayatnya dan seperti hilang begitu aja. Scene lalu berpindah pada jenderal terakhir anak buah Ne yang bernama Diamond, di mana saat itu ia mendapat laporan jika dua jenderal lain udah dikalahkan oleh Dak. Namun ia mengklaim jika dirinya berbeda dari Ari dan juga Kai, bahkan katanya kekuatannya setara dengan Ne. Terlebih ia punya tubuh yang abadi. Dan di sini terbongkar jika keabadian Diamond ia dapatkan dari menghisap darah para gadis perawan. Balik lagi ke Yoko yang tiba-tiba merasakan aura jahat ada di dekat mereka, membuatnya dan para prajurit bergegas memeriksa keadaan. Dan ternyata aura itu berasal dari seorang manusia serigala yang mendatangi mereka semua. Dengan mudahnya, sang manusia serigala langsung menghempaskan para prajurit dan ternyata ia adalah anak buah Diamond yang bertugas mencarikannya gadis perawan. Tubuh Lucien tiba-tiba dikuasai oleh kesadaran Dak dan mengancam sang manusia serigala yang saat itu ingin mengincar Yoko. Si serigala yang belum sadar kalau yang ia hadapi adalah Raksneider auto menyerang Lucien dan memukulinya bertubi-tubi. Hingga tiba-tiba Lucien menghajar perut manusia serigala tersebut dan lalu menyerang dengan sihir Venom. Karena Dak berada di dalam tubuh Lucien, sihir Venomnya nggak sampai menghabisi si serigala. Namun itu cukup membuat lawannya ketakutan dan membuat si serigala jujur kalau ia bekerja untuk Diamond. Di sini serigala memberitahu kalau Amon sedang mencari darah perawan berkualitas untuk meningkatkan sihirnya agar dapat mengalahkan Kalsu juga Ne. Setelah diberitahu semuanya, dengan kejam Dak lalu tetap menghabisi lawannya itu. Tanpa mereka sadari, ternyata Amon sedang memperhatikan mereka semua. Amon yang tahu jika Lucien memiliki jiwa Raksneider lalu mengingat masa lalu sang penyihir legendaris yang pada 15 tahun lalu memimpin banyak pasukan ditemani keempat muridnya untuk berperang melawan 4 kerajaan. Dak katanya sangat kuat, bahkan Amon mengakui jika ia bukanlah tandingannya. Akan tetapi ia tahu saat ini Dak yang tersegel dalam tubuh Lucien sebenarnya belum bangkit sepenuhnya dan dengan begitu ia punya kesempatan untuk mengalahkan sang penyihir legendaris. Karena itu, Amon dan semua anak buahnya langsung menemui Yoko dan yang lainnya. Sialnya, bersamaan dengan itu, kesadaran Lucien malah kembali ke tubuhnya dan dengan begitu mereka pun bisa ditangkap dengan mudah. Dan mengejutkannya saat itu nggak hanya rombongan Yoko karena Amon juga udah berhasil menangkap Kai dan Ari. Walau nggak lama, Amon terkejut karena Kai dan Ari ternyata sengaja membiarkan diri mereka tertangkap dan keduanya bisa melepaskan ikatan dengan sangat mudah.
Amon yang marah karena anak buahnya udah tertipu oleh Kai dan Ari auto menghabisi anak buahnya tersebut dan kemudian mengincar kedua jenderal. Kai dan Ari menyerang lebih dulu, namun si Amon bener-bener punya tubuh abadi yang bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Amon lalu menangkap Kai dan langsung menggigit gadis itu. Ia pun terang-terangan di hadapan kedua jenderal jika ia ingin jadi lebih kuat untuk mengalahkan Nei juga si Kalsu. Ari lalu memberitahu jika Amon melupakan seseorang dan itu adalah Dark Snyder yang akan mengalahkan sang vampir. Kata-kata Ari membuat Amon marah dan melepaskan Kai hingga ia pun memberitahu jika Dark Snyder udah tertangkap. By the way, di sini Ari dan Kai belum tahu kalau Dark Snyder itu bisa berubah jadi Lucien ya guys. Dengan sombong, Amon berkata jika saat ini ia bisa dengan mudah menghabisi Dark Snyder. Namun mengejutkannya, tubuh Lucien tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan kesadaran Dark pun akhirnya kembali. Shin lalu berpindah ke Metallicana di mana saat itu Gaara dan pasukan ninjanya membantu melawan pasukan pemberontak atas permintaan dari Dark Snyder. Balik lagi ke istana Amon di mana terlihat saat itu kesadaran Dark dan Lucien saling berebut menguasai tubuh sang bocil. Karena pada waktu itu Dark memaksa bangkit saat keadaan Lucien masih terbangun. Sementara itu Yoko yang melihat Amon mengincar Ari lalu menendang sang vampir membuat Amon marah dan menghajar Yoko balik. Tapi itu adalah sebuah kesalahan karena Dark yang melihat Yoko terluka auto emosi dan bisa berubah wujud walau tanpa ciuman dari si Yoko. Dengan bodohnya, Dark memarahi Amon yang katanya udah menendang calon ibu dari anak-anaknya nanti. Ia pun lalu mengeluarkan sebuah sihir petir yang menyerang Amon serta seluruh anak buahnya. Walau sial, Amon yang punya tubuh abadi nggak terpengaruh pada sihir Dark tersebut. Amon kemudian balik menyerang dengan tembakan matanya sampai membuat tubuh Dark hancur. Ia yang merasa udah menang pun lagi-lagi menunjukkan kesombongannya, tapi tahu-tahu si Dark udah ada di belakangnya karena seperti kemarin, Dark menggunakan sihir illusion. Nggak mau meleset lagi, Amon pun menembak ke segala arah dan nggak mempedulikan anak buahnya sendiri. Namun dengan mudahnya, Dark menahan sihir Amon dan menyerapnya jadi sihirnya sendiri. Dark lalu mengembalikan sihir Amon dan sengaja meleset karena ternyata Dark mengincar dinding karena tahu saat itu hari udah pagi. Dan tentu si vampir yang takut dengan matahari pun auto terbakar menjadi abu. Lars mengira jika Dark udah berhasil mengalahkan Amon, namun sang vampir yang abadi ternyata belum mati dan malah berubah menjadi bentuk kelelawar. Amon yang sombong mengejek Dark dan berkata Dark nggak akan tahu di mana tubuh asli Amon bersembunyi. Dark menghajar si kelelawar dan merobek sayapnya untuk dibacai mantra karena Dark tahu tubuh kelelawar itu bisa terhubung dengan tubuh Amon yang saat ini bersembunyi. Namun di sini Dark memilih memakai sebuah sihir bernama kuku biru dan memberikan kuku itu pada si Amon. Yang katanya jika si Amon berani macam-macam lagi, Dark akan merubah Amon menjadi seekor katak. Dan di sini Dark ingin menjadikan Amon sebagai anak buahnya, membuat sang kelelawar ketakutan dan pergi dari sana. Shin berpindah lagi pada Gaara yang masih berjuang melindungi Metallicana. Tanpa ia sadari, 3 raja surgawi lain sedang menonton pengkhianatannya dari sebuah bola kristal. Abigail lalu berkata jika selain Gaara dan 3 jenderal yang sekarang udah ada di pihak Dark, Nei punya chance mengkhianati mereka juga karena Nei ini udah ikut Dark sejak dirinya masih anak-anak. Karena itu Abigail mengeluarkan sihir kuku biru seperti Dark yang kemudian ia berikan pada Nei untuk berjaga-jaga jika Nei mengkhianati mereka. Nei lalu pergi dari sana meninggalkan Kalsu dan Abigail yang membicarakan perubahan Dark, di mana Kalsu bilang jika dulu Dark adalah iblis berdarah dingin yang bahkan gak segan menghabisi anak buahnya sendiri. Namun kali ini Dark malah membuat Gaara dan 3 jenderal mengikutinya. Abigail membenarkan kata-kata Kalsu dan berkata jika Dark yang sekarang dan Dark 15 tahun lalu seperti 2 orang yang berbeda. Karena itu Abigail berkata jika Dark adalah ancaman terbesar bagi rencana mereka. Keduanya lalu menuju ke tempat tubuh Antrasak disimpan dan berencana selama Nei menghadapi Dark, keduanya dengan pasukan mereka masing-masing akan menghancurkan 3 segel di 3 kerajaan yang tersisa. Kita balik lagi ke Dark dan Yoko yang berpisah dengan Ari karena gadis itu harus membawa Kai ke sebuah kuil untuk menyembuhkannya yang sebelumnya terkena gigitan dari si Amon. Sementara Yoko dan Dark akan kembali ke Metallicana.
Di Metallicana sendiri, saat itu Gaara masih berjuang membantai para pasukan pemberontak, namun gak diduga Nei lalu datang dan berhadapan dengan sang ninja. Adu kekuatan antar dua murid Dark pun auto terjadi di tempat itu. Gaara lalu menyebut jika pedang petir Nei yang bernama Raijin Ken sekuat pedang api yang saat ini ada di tangan Dark. Walau begitu, ia nggak gentar dan lanjut menyerang dengan senjata-senjata ninjanya hingga kemudian sialnya Nei juga ternyata bisa memakai illusion dan menebas tubuh si Gaara. Nei merasa udah berhasil menghabisi sang ninja, namun mengejutkannya, Gaara kembali muncul tanpa luka sedikit pun. Dan bahkan kali ini ia udah memperbanyak dirinya. Yang ternyata yang diserang Nei tadi hanyalah salah satu tubuh tiruannya. Gaara kemudian membuka baju zirahnya untuk kembali menghadapi Nei. Ketujuh tubuh Gaara pun lalu menyerang secara bersamaan, walau dengan begitu tiruannya auto menghilang. Si Nei yang adalah pendekar pedang terkuat bisa menangkis serangan Gaara, walau setelahnya terjadi ledakan besar akibat bentrokan kekuatan keduanya. Serangan Gaara ternyata berhasil mematahkan pedang Raijin Ken, dan melihat itu Gaara bilang karena Nei adalah wanita yang penting untuk si Dark, maka ia nggak akan menghabisinya. Kemenangan Gaara disambut oleh seluruh pasukan ninja, juga orang-orang yang tinggal di Metallicana. Nei yang bahkan pedangnya udah patah ternyata belum menyerah dan kembali menyerang, dan kali ini berhasil mengenai perut si Gaara. Nei pun bersiap menghabisi Gaara, namun seseorang lalu melancarkan serangan sihir ke tempat itu. Yang gak lain dan gak bukan, serangan itu berasal dari si Dark Schneider. Nei pun akhirnya melihat kedatangan Dark. Walau nggak lama ia terlihat cemburu karena Dark datang bersama Yoko, membuat Nei mengingat masa lalu di mana dulu Dark selalu bermain dengan para gadis, sementara ia selalu menunggu kepulangan pria itu. Tiba-tiba Dark udah ada di belakang gadis itu dan langsung berbisik jika ia mencintai Nei, membuat si Nei lemas dan auto terjatuh. Dark lanjut menggombal dengan bilang dalam 100 tahun ini cuma Nei lah wanita yang paling ia cintai. Nei hampir aja jatuh dalam rayuan Dark, namun ia lalu mengingat kata-kata Abigail yang bilang Nei nggak bisa berada di pihak Dark karena udah terkena sihir kuku biru darinya. Bahkan saat itu terlihat jika kuku Nei udah berubah warna menjadi ungu, di mana katanya jika warnanya berubah menjadi merah, maka tubuh Nei akan hancur, dan ia pun kemudian akan berubah menjadi seekor katak. Karena itu, Nei akhirnya memilih pergi, walau ia berkata pada Dark jika dirinya pergi untuk mengumpulkan pasukan dan pasti akan kembali lagi. Malam harinya, Gaara yang terluka memperingatkan Dark yang gak sempat bertarung dengan Nei, yang katanya Nei saat ini berbeda dengan Nei 15 tahun yang lalu. Terlebih dari segi kekuatan, dan bila ceroboh Dark bisa aja mati di tangan gadis itu. Hingga keesokan harinya terlihat jika kondisi kerajaan kembali normal, di mana Yoko membagikan makanan untuk para prajurit yang saat itu harus memperbaiki dinding kerajaan yang hancur akibat pertarungan. Di sisi lain, sang pendeta agung bersama Putri Sela terlihat sedang mendatangi seorang peramal bernama Baba untuk menanyakan tentang segel yang terpasang pada Dark Schneider. Karena ia bilang segel Dark udah terbuka 3 kali oleh ciuman Yoko juga Sela. Selain itu, ada 2 kali saat Dark bisa menguasai kesadaran Lucien tanpa ciuman para gadis itu. Dan lebih mengejutkannya, ia bisa berubah wujud sendiri saat melawan Diamond. Baba lalu mengatakan jika saat ini Dark udah jadi lebih kuat dari 15 tahun yang lalu. Maka itu Dark bisa membuka segel yang dipasang Baba dan Geo dengan tekadnya sendiri. Baba memberitahu jika segel buatannya berasal dari Dewi Cinta bernama Inomata. Dan konon segel itu hanya mengurung orang jahat aja, namun jika orang yang disegel itu adalah orang baik yang mempunyai cinta, maka ia bisa aja melepas segelnya. Dan itu berarti saat ini Dark yang dulu jahat seperti iblis mulai merasakan cinta pada seseorang. Namun gak lama, Baba juga melihat gambaran masa depan di mana di bola kristalnya terlihat tubuh Dark yang jantungnya udah diambil oleh seseorang. Balik lagi ke Yoko yang sedang mengobati Gaara dan diberitahu pria itu jika Dark pasti kalah dari Nei. Dan penyebabnya karena saat ini Dark udah menjadi orang yang sangat baik dan menghilangkan sifat kejamnya. Sementara itu, Sela yang melihat ramalan Baba langsung menemui Dark untuk memperingatkannya.
Walau Dak malah menertawakan ramalan si Baba tersebut. Keduanya nggak menyadari jika saat itu Yoko menguping pembicaraan mereka. Kembali ke Baba dan Pendeta Agung yang saat itu dikejutkan oleh bola kristal sang peramal yang tiba-tiba mengeluarkan petir yang menandakan jika Nei udah berada di dekat mereka. Dan bener aja karena ternyata Nei udah berada di luar istana dan langsung menyerang dengan sihir Megadeth-nya. Sihir Nei menyebabkan beberapa bagian kerajaan hancur. Beruntung Dak bisa menyelamatkan Sela juga Yoko yang berada di dekatnya. Lars dan Dak cukup terkejut melihat Nei yang bisa menggunakan sihir Megadeth. Dak pun lalu bersiap menghadapi Nei, namun anehnya sebelum pergi ia meminjam sekeping uang koin pada si Yoko. Nei akhirnya datang dengan monster terbangnya dan langsung menyerang Dak. Dak lalu menggunakan sebuah mantra terbang untuk bertarung di udara. Namun Nei yang pedangnya udah diperbaiki mengeluarkan sebuah sihir kuno yang membuat bola energi yang Nei bilang bola itu bisa menyerap energi sihir di sekitarnya. Dan karena itu energi sihir Dak pun akan terserap olehnya. Dak yang gak bisa menggunakan sihir auto terjatuh, sementara Gaara menyadari jika Nei bermaksud melakukan pertarungan tanpa sihir dan akan menggunakan pedang pada si Dak. Nei lalu menyerang dengan Raijin Ken-nya. Beruntung Dak bisa menghalau dengan sihirnya. Walau sihir itu kemudian terserap juga ke bola petir. Dak yang gak memegang senjata tentu terpojok melawan Nei, namun gak diduga si iblis merah lalu datang dan berkata pada Nei jika ia gak akan membiarkan gadis itu melukai tuannya. Sang iblis pun lalu mengubah dirinya menjadi pedang api untuk dipakai Dak melawan Raijin Ken. Dak kemudian menyerang dan bisa menghabisi monster terbang yang ditunggangi Nei. Keduanya pun kemudian berhadapan langsung dengan pedang legendaris di tangan masing-masing. Para ninja bertanya pada Gaara mana yang lebih kuat antara pedang api dan pedang petir. Yang ternyata pedang api lebih kuat dari pedang petir, namun kemampuan menggunakan pedang juga mempengaruhi hasil pertarungan. Di mana Nei lebih diuntungkan karena emang ia adalah pendekar pedang terkuat. Sementara Dak adalah seorang penyihir yang saat ini nggak bisa menggunakan sihirnya, membuat keadaannya makin nggak menguntungkan. Dak dan Nei bermaksud menyelesaikan pertarungan hanya dengan sekali tebasan aja, membuat semua orang yang melihat keduanya auto deg-degan guys. Nei maju lebih dulu hingga terjadi bentrokan kekuatan pedang yang sangat dahsyat. Dak yang terpojok lalu terkejut karena si iblis merah yang bernama Ifrit berbicara padanya. Yang si Ifrit bilang kekuatan Dak saat ini dibutuhkan oleh dunia. Karena itu ia nggak akan membiarkan Dak kalah hingga pedang api kemudian bergerak sendiri dan bertarung dengan Raijin Ken. Hingga nggak lama Ifrit mengorbankan diri masuk ke bola petir sambil membawa Raijin Ken untuk menghancurkan Raijin Ken bersama dirinya sendiri. Nei lalu menyerang Dak saat pria itu masih terpukul oleh pengorbanan Ifrit. Tapi tiba-tiba Dak yang mengingat pengorbanan sang iblis, tubuhnya mengeluarkan cahaya, dan itu karena sebelumnya Ifrit berhasil menghancurkan bola petir yang membuat sihir Dak kembali. Nei dan Dak lalu sama-sama menggunakan sihir yang membuat keduanya bisa terbang untuk bertarung di udara. Setelah serangan pertama sama imbang, Dak kemudian mengeluarkan sihir Exodus yang dulu bisa menaklukkan si Ifrit. Namun gak diduga Nei juga ternyata bisa menggunakan sihir yang sama. Sialnya sebelum bentrokan terjadi, Dak malah mengingat masa lalunya bersama Nei. Hingga ledakan besar pun lalu terjadi di tempat itu. Tubuh Dak terlihat lenyap membuat semua orang mengira jika sang penyihir legendaris udah kalah dalam pertarungan tersebut. Namun gak diduga, Dak yang ternyata tadi terhempas oleh sihir Nei bisa kembali bangkit dan langsung menunjukkan kesombongannya. Walau Gaara tahu si Dak udah terluka cukup parah akibat terkena sihir Exodus tadi. Nei pun bersiap kembali menyerang, namun Dak lagi-lagi menggoyahkan gadis itu dengan berkata jika ia mencintainya. Tapi lucunya Nei nggak mau tertipu lagi dan kemudian mengeluarkan beberapa roh guntur bernama Gilbert. Keduanya kembali terbang hingga Dak juga lalu memanggil roh api miliknya.
Bentrokan dua roh elemen pun gak bisa dihindari lagi hingga setelahnya saat keduanya main kejar-kejaran, Nei memberitahu jika tujuan mereka ingin menaklukkan dunia adalah untuk membuat kerajaan baru yang gak ada diskriminasi maupun perang. Mendengar itu, Dak menjawab jika Kalsu dan yang lainnya gak akan bisa mengubah dunia karena kebencian dan perang adalah sifat manusia. Nei berkata sambil menyerang jika separuh elf seperti dirinya yang sejak kecil selalu dibully membutuhkan dunia baru untuk hidup. Dark memegangi Nei sambil berkata jika gadis itu nggak perlu dunia baru karena selama ini Darklah dunia yang bisa membuat Nei hidup damai. Nei pun hampir tersadar, namun bersamaan dengan itu kukunya juga hampir menjadi merah. Sementara itu Abigail yang melihat pertarungannya melalui bola kristal membongkar cara mematahkan sihir kuku biru yang ada pada Nei, yaitu dengan cara menghabisi Dark dan mencabut jantungnya. Balik lagi pada Nei yang akhirnya memilih kembali bertarung dengan Dark dan berhasil membuat pria itu terhempas. Walau sebenarnya di dalam hati Nei ia menyayangi Dark dan itu membuat kuku si Nei benar-benar berubah menjadi merah. Karena itu juga Nei kehilangan kendali dari roh petir yang auto mengamuk ke segala arah. Mengetahui waktunya nggak lama lagi, Nei malah menantang Dark untuk mengeluarkan serangan terakhir, membuat keduanya mengeluarkan seluruh sisa kekuatan mereka. Dark dan Nei sama-sama mengeluarkan sihir penghancur untuk mengakhiri pertarungan, sampai membuat ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Sihir Dark jauh lebih kuat dari Nei dan hampir aja menghabisinya, tapi yang aneh kemudian Dark didatangi wujud Lucien yang memberitahunya jika saat itu Nei udah terkena sihir kuku biru. Mengetahui hal itu adalah perbuatan Abigail, Dark sangat marah dan menghentikan serangan. Ia pun lalu menghampiri Nei dan gak pakai basa-basi langsung mencabut jantungnya sendiri. Hingga Bastard Season 1 pun selesai sampai di sini. Oke, karena season satunya udah habis, gue Gondru undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.